Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita tentang listrik dinamis part 2. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang hukum Kirchhoff, yang kedua tentang rangkaian listrik, lalu yang ketiga tentang energi listrik. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887, yaitu tahun 1845, yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini intinya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai, sehingga lampu akan tetap menyala. Bunyi hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Bunyi hukum 1 Kirchhoff yaitu kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Jadi rumusnya I masuk sama dengan I keluar. Lihat di sini ada titik percabangan ya, titik percabangannya adalah A. I1 ini adalah arus masuk dan I2 pun arus masuk. I4 adalah arus keluar dan I3 arus keluar. Jadi ketika I masuk, maka I3 keluar. Begitu juga sebaliknya, ketika I2 masuk, I4 keluar ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya bunyi hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau yang disebut dengan tegangan. Pada suatu rangkaian tertutup, hukum 2 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum tegangan atau Kirchhoff Volts Law. Bunyi hukum 2 Kirchhoff yaitu total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Sedangkan versi lainnya yaitu pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL itu adalah gaya gerak listrik, dan jumlah penurunan potensial yaitu IR, ini IR itu adalah I itu arus, R itu adalah hambatan, sama dengan 0. Jadi sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Contoh soal hukum Kirchhoff, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, besarnya arus listrik yang melalui I2 sama dengan 1 ampere. I1 adalah 3 ampere, I4 adalah 0,5 ampere. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Yang ditanyakan I3 dan I5. I3 posisinya di tengah, I5 posisinya ada di ujung ya. Nah, jawabannya, karena jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka besarnya arus listrik yang melalui I5 adalah 3 ampere. Ingat, karena apa? Arus masuk 3 ampere sama dengan arus keluar. Tadi rumusnya ya. Sehingga, nih, I masuk sama dengan I keluar. I1 sama dengan I5, berarti sama-sama 3. Jadi udah ketemu langsung dari gambarnya, I5-nya berapa nilainya. Lalu selanjutnya yang kita cari adalah I3 yang ada di tengah-tengah ini nih. I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. Yaitu 1 ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3. Maka pindahkan, substitusikan. I3 sama dengan 3 dikurangi 1,5. Maka I3 sama dengan 1,5 ampere. Jadi besarnya kuat arus yang melalui I3 dan I5 berturut-turut adalah 1,5 dan 3 ampere ya. 1,5 dan 3 ampere.
Soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya yaitu tentang hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan gambar berikut ini. Jika besar hambatan R1 adalah 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 3 ohm, dan tegangan P1 12 volt, P2 12 volt, berapakah besar arus listrik pada rangkaian tersebut? Lihat, kalian harus lihat arah arus listriknya ya. Jawabannya, untuk memecahkan soal ini, kita terlebih dahulu harus menentukan arah arus dan arah loopnya. Maka arah arusnya seperti ini ya. Arahnya ke kanan. Tadi rumusnya apa? Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Jadi min 12 ditambah I dikali 2 ohm dikurangi 12 volt ditambah I dikali 3 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 0. Kita jumlahkan min 12 ditambah min 12, maka hasilnya adalah min 24. I tetap, I kali I hasilnya I ya. Lalu 2 ditambah 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 8 ohm sama dengan 0. Maka di sini substitusikan I dikali 8 ohm, jadi I dikali 8 ohm, min 24 pindah ke ruas kanan maka jadi positif. Jadi hasilnya adalah I sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Jadi hasilnya adalah 3 ampere. Selanjutnya materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri, yaitu merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini sumber listriknya, tapi aliran kabelnya hanya satu. Dan di sini terdapat 2 resistor yang saling berurutan, ya, satu jalur. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1, I2, I3, dan seterusnya. Total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatan yang dirumuskan dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Contoh soal rangkaian seri, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat R1, R2, dan R3. Berdasarkan gambar di atas, besarnya hambatan yang melalui R1 yaitu besarnya 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3 6,5 ohm. Tentukan besarnya hambatan total pada rangkaian tersebut. Maka jawabannya adalah tinggal ditambahkan saja. Tadi diketahui R1-nya 4, R2-nya 5, R3-nya 6,5. Jadi R1 tambah R2 tambah R3, 4 tambah 5 tambah 6,5, maka hasilnya adalah 15,5 ohm. Jadi hambatan totalnya adalah 15,5. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik, yaitu yang bercabang ya, secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini sumber listrik, resistornya ada di atas dan di bawah, bercabang ya. Dan kabelnya di sini ada 2, tidak ada satu aliran. Jadi yang membedakan, gampangnya, simpelnya adalah membedakan rangkaian seri dan paralel ada di posisi lampunya. Kalau seri itu posisinya sejajar, kalau paralel itu atas bawah. Rumus rangkaian listrik paralel yaitu 1 per R rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, 1 per R3, dan seterusnya. Sama seperti rangkaian seri, tapi dia bentuknya adalah 1 per R paralel. Nah, selanjutnya contoh soal rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada R1,
R2, R3. Diketahui besarnya R1 4, R2 12, dan R3 6. Jika tegangan totalnya 12, tentukan besar arus pada R2, ya. Jadi di sini pertama harus cari hambatan total rangkaiannya. Nah, di sini masukkan rumusnya, satu rangkaian total sama dengan R1, R2, dan R3. Maka 1/4, ya, R1-nya 1/4, lalu ada R2-nya 1/12, lalu R3-nya adalah 1/6. Maka hasil dari rangkaian totalnya, hambatan totalnya adalah 3/12, ditambah 1/12 ditambah 2/12 sama dengan 6/12, atau sama dengan 1/2 diperkecil, atau sama dengan 0,5 ohm. Nah, materi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor, yaitu penghantar listrik, atau ion positif atau negatif dalam zat cair atau zat gas. Seperti pada hukum kekekalan energi, menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Demikian juga halnya dengan energi listrik yang merupakan hasil perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Rumus energi listrik. Besarnya energi listrik berbanding lurus dengan beda potensial, kuat arus, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Dapat dirumuskan W sama dengan V kali I kali T, atau I pangkat 2 dikali R dikali T, atau V pangkat 2 dibagi R besar dikali T. Yaitu keterangannya W itu adalah energi, satuannya Joule, beda potensial itu volt, R itu hambatan, I itu adalah arus listrik yang mengalir, satuannya ampere, T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, lalu gimana kita menggunakan rumusnya? Ini nanti tergantung yang diketahui dalam soalnya. Yang diketahui apakah tegangan arus waktu, atau arus hambatan waktu, atau tegangan hambatan waktu. Contoh soal energi listrik. Berapa energi yang dihasilkan saat arus listrik selama 40 menit mengaliri setrika dengan tegangan 100 volt dan arus 2 ampere? Maka kita biasa diketahui tegangannya 110 volt, waktunya 40 menit, maka dirubah 2400 detik, arusnya adalah 2 ampere. Ingat ini, jangan sampai salah ya. Menit itu harus dirubah ke detik karena satuannya detik. Maka penyelesaiannya V sama dengan kali I kali T, tinggal dikalikan aja. Tegangannya 110, arusnya 2, waktunya 2400, maka hasilnya adalah 528.000 Joule, atau kalau disederhanakan jadi 528 kilojoule. Contoh soal energi listrik. Berapa jumlah energi yang dibutuhkan dalam jangka waktu 2 menit jika diketahui sebuah benda memiliki tegangan 12 volt serta memiliki arus listrik sebesar 500 mA? Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Diketahui V-nya 12 volt, I-nya 500 mA, maka dirubah menjadi ampere, yaitu dibagi 1000 jadi 0,5 ampere. T-nya waktunya 2 menit, maka jadi 120 detik. Penyelesaiannya sama, W sama dengan V kali I kali T, maka 12 kali 0,5 kali 120, maka hasilnya adalah 540 Joule. Ya, sampai sini ngerti ya? Baik, kita masuk ke latihan soal. Perhatikan susunan kuat arus pada rangkaian listrik di bawah ini. Soal pertama ya. Di sini ada I1, I2, I3, I4, I5. Jika besarnya kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan adalah 15 ampere, I2 adalah 4 ampere, I3
adalah 5 ampere, I4 dan 3 ampere, maka berapa besar kuat arus pada I5 pada rangkaian tersebut? Yang ditanyakan I5 ini yang di bawahnya, ya. Jangan sampai terbalik. Ini menggunakan hukum Kirchhoff. Soal nomor 2. Berikut ini adalah sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri sebuah baterai sebagai sumber tegangan listrik GGL dan sebuah beban resistor yang R, ya, I, R, GGL-nya. Jika GGL-nya adalah 12 volt dan R-nya adalah 3 ohm, tentukan A. Kuat arus yang mengalir, B. Jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit. Jangan lupa 1 menitnya dirubah ke detik. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah rumah memasang 5 lampu 20 watt dan menyala 12 jam sehari. 2 lampu 60 watt menyala 5 jam sehari. Lalu kulkas 125 watt menyala 24 jam sehari. Pesawat TV 200 watt menyala 6 jam sehari. Dan sebuah setrika listrik 250 watt yang dipakai 2 jam sehari. Jika tarif listrik adalah 750 kWh, perkirakan biaya listrik rumah tersebut dalam 1 hari, 1 minggu, yaitu 7 hari dan 1 bulan. Jadi ini kalian hitung satu-satu dulu ya. Yang pertama kalian hitung yang lampunya dulu, ya, ada berapa wattnya. Lalu TV, kulkas, dan setrika listrik. Selanjutnya kalian hitung ke per hari, 1 hari, 1 minggu, dan 30 hari. Soal nomor 4. Perhatikan gambar titik percabangan arus listrik pada rangkaian berikut. Di sini ada 3A, 3 ampere, 2 ampere, 5 ampere, 7 ampere, dan di sini I. Q-nya ini adalah muatannya. Berapakah besar kuat arus yang mengalir pada huruf I? Yang ditanyakan adalah besar kuat arus. Ingat hukum 1 Kirchhoff. Soal terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Ada I1, I2, I3, dan I-nya ini adalah 36 ampere. Jika perbandingan antara I1, I2, dan I3 adalah 1, 2, 3, ya. Berapakah arus yang mengalir dalam masing-masing cabang tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan adalah I1-nya berapa, I2-nya berapa, I3-nya berapa. Jadi digunakan perbandingan. Jangan lupa nih tambah dulu, ya, baru dibagikan dengan arusnya. Baik, cukup sekian belajar IPA kita hari ini tentang listrik dinamis. Jika kalian masih belum paham, bisa cari referensi buku-buku ataupun di internet dan yang lain-lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.